brother dan sister, ketemu lagi di hari yang luar biasa, cerah, ceria, sesuai dengan narasumber yang sudah dihadirkan hari ini, yang sangat cerah ceria dan super sehat di hari ini. Dan kita akan mengupas siapa beliau, seperti apa beliau, dan bagaimana beliau. Langsung kita hadirkan saja Budi Langit. Wey, 5.000 people yang sudah ada di sini, thank you. Boleh dibuka ya, Engap nih naon euy. Aduh, sakengap.com. Faktor U. Naon U teh? Umur. Om Bud, Siap. sehat? Alhamdulillah, Bro. Aduh, hari ini begitu cerah cerianya Om Bud. Mudah-mudahan sesuai dengan cuaca hari ini. Udah sugante tilu baju gitu cenghar gitu. Iya, ada satu suplemen itu. Nutrisi. Naon Kang Andi nutrisi. Aduh, jadi hari ini kebetulan narasumber kita tuh sombong sekali dari bajingan ikonik pertama, baru bisa dari dari 2 bulan yang lalu lah, baru bisa hadir sekarang. Susah sekali beliau, padat merayap jadwalnya. Om Bud, kegiatan Yang mana nih? oh kan bener kan. Gue seneng. Jadi kegiatan Kang Budi ini kalau dilihat sekarang ini lebih banyak di konten kreator atau mungkin event online. Oke. Di antara keduanya saya berusaha untuk adaptasi, Bro. Nice. Jadi di konten kreator juga bagaimana membangun suatu warna baru dan muaranya adalah itu Oke. online. Oke. Saat ini harus adaptasi di wilayah sana mah. Karena kalau tidak adaptasi ya sudah mati. Bener. Kan saya juga di online kan oleh beliau ya. Jadi secara guru mungkin mentor ya. Pemisik lah, lebih pembisik lah posisinya. Om Bud, untuk 2020, Oke. seperti apa sih bayangan dari Om Budi 2020 bisa jadi gitu? Terbayang nggak sih? Sebenarnya jauh terbesit untuk seperti ini kondisi dunia sepertinya. Tapi gejala-gejala sudah ada. Biasanya kalau ada hujan besar tuh ada tanda-tanda mah. Awan, Awan angin. gelap, angin itu udah kelihatan. Oh udah ada dari tahun berapa? Itu tuh 2019 akhir tuh sudah mulai gejala-gejalanya udah kebaca. Oke. Skizofrenia berarti anjir. Edan. Pertanda buruk sih. Kerak. Kuasa. Ngomongnya bro. Oh gitu. Iya. Jadi tanda-tandanya dari 2019 sudah 2019 akhir itu udah kelihatan gejala-gejala, makanya bagaimana kita bisa mengurangi rebahan untuk suatu perubahan, bro. Ya, kalau menurut Pak Menteri, gue pernah sedikit kopas obrolan Pak Menteri pendidikan sekarang. Jadi gue mah udah cukup tidur hari ini. Jadi lu aja yang tidur, gue mah udah melek. Jadi posisinya udah cukup bermimpi. Mimpinya udah harus direalisasikan dan beliau mah udah terrealisasi semua posisinya. Nah, mungkin banyak teman-teman yang tidak menyadari itu dan tertidur lelap sampai sekarang. Kemudian ayeuna mah ada pandemi bro, segala susah, segala hese. Naon lah geus kieu we menurut Kang Budi. Nah, itu pengejauhan tahan itu harus kita sama-sama bangun, Mang. Oke. Bangun dengan sesuai kapasitas. Gini kalau cerita di dalam pansitnya, bahwa kita tuh disiapkan oleh Yang Maha Kuasa itu ada 2. Oke. Ada SDA dan SDM. SDA dulu dong. Sumber daya alam. Oke. Dan sumber daya manusia. Oke. Kita mau di gang mana nih? Gang SDA dulu. Oke. Sumber daya alam. Artinya bahwa Tuhan tuh menciptakan gitu. Yuk ada alam yang kita bisa olah. Oke. Keindahan alam dari dasar bumi. Oke. Makanya kalau cinta tanah air, tanah dan air. Nah sebenarnya di dalam itu yang harus dibangun Mang. Di bawah tanah, Di bawah tanah. dan ada air. Ada ya. Itu yang bisa dikelola. Kayak emas di bawah tanah. Benar. Nah itu yang harus dibangun. Oke. Itu menjadi satu frame bagaimana kita membangun kreatif. Karena kreatif itu seperti mata air. Oke. Mengalir, tidak bisa dibendung. So, Bang Epeng bikin apa itu terus keluar. Wah, tidak bisa dibendung. Oh. Jadi pantesan loba banjir, loba bendungan bobol. Iya penyebabnya. Itu dari Enak keluar terus. Iya, terus keluar. Tidak bisa. Kadang di lagi kagak ngejeun. tapi itu bener. Itu bener. Jadi posisinya memang banyak ide terlahir dari hal ngahejeun. Karena itu harus terus di apa tidak bisa dibendung, harus terus direalisasikan. Oke.
Itu dari SDA banyak ya alam yang bisa dari tumbuhan itu bisa. Sekarang dari SDM-nya, sumber daya manusianya. Nah, kitanya harus meningkatkan kualitas. Jadi apabila tidak bisa meningkatkan daya kualitas, berarti orang harus mengukur diri ya. Oh, berarti kemampuan orang sampai ke dia. Oke. Tapi kan ya do not know lah. Posisinya kan hari ini banyak pengecualian ya, meren. Nggak tahu ya, ini mah tolong dijawab. Jadi misalnya gini, banyak teman-teman seniman, banyak teman-teman penggiat kreatif, pedagang, apapun lah yang sedang berikhtiar sekarang dengan adanya pandemi ini berhenti. Nah, jadi itu harus dilawan sebenarnya. Harus diadaptasi dengan kondisi pandemi seperti ini. Ya bagaimanapun kalau cerita PHK pokoknya harus kerja, harus dilawan, tidak bisa diikuti. Oke. Kalau diikuti ya sudah. Berarti side of bajingannya harus keluar. Harus keluar. Nah itu suatu karya itu yang harus kita keluarkan, kita tawarkan. Yeah. Mereka itu kadang terjebak dengan kondisi sebenarnya. Dan tugas kita adalah membangunkan dengan cinta. Keren. Berarti selama ini saya mengenal Budi Langit ini orang yang perfeksionis dan tidak pernah berbicara soal romance. Tapi di detik ini dia ngomong cinta. Menurut Om Budi, cinta itu apa sih? Cinta, gini bro. 2 jam, mohon bersabar. Jadi kenapa saya bisa nyaman di Bandung, kita bisa menikmati Bandung? Karena Bandung itu setiap sudut kota selalu menamarkan sisi romantis. Setiap sudut kotanya bro, menemukan sisi romantis. Regini kamana apa sih, ada ini. Oke, iya sih. Iya sih. Kalau menurut Epeng pribadi, ya. Tuh. Matakan orang tuh bisa jauh di Bandung. Nah. Dan gorengnya tuh bisa pindah di Bandung. Oke, makanya jadi, dengan Bandung ini yuk kita bareng-bareng menggali sesuatu yang berbeda yang mewarnai khasanah keelokan ya. Seperti ini Ruang Rekta menawarkan sesuatu yang indah bagi saya. Oh, luar biasa sekali. Biasa, bro. Jadi kita lagi ada di Ruang Rekta dan kita sudah blend di sini hampir 1-2 bulan ya. Yes. 1-2 bulan. Jarang banget ada ruangan yang memberikan floor kreatif. Betul. Nah, posisinya jadi buat teman-teman yang lewat Bajingan Ikonik ini menonton, datang ke sini. Yes. Nah, ini kita bicara soal bajingan. Nah, diketahui bahwa bajingan ini adalah suatu umpatan, konotasi negatif, banyak hal-hal buruk dan mungkin akan terlihat sisi premanisme dari sisi bajingan. Tapi tahu nggak sektor sejarah dari bajingan? Sepengetahuan Kang Budi? Bajingan itu suatu umpatan yang asumsinya hampir kecenderungan tanda kutip negatif. Oke. Sampai ada satu karya lagu di salah satu band emang benar diganti pada akhirnya jadi cacingan. Oh, aslinya bajingan. Aslinya seberapa hebatnya arti konotasi itu akhirnya berdampak jelek sampai akhirnya diganti. Oke. Nah ini kan pertanda bahwa belum siap menerima atau belum mengetahui tataran kata bajingan sebenarnya. Bahwa bajingan sebenarnya ada sesuatu yang sangat sakral di balik kata bajingan. Ya kalau cerita Mang Epeng bahwa bajingan adalah sesuatu hal yang berbeda dengan historikal, tapi di kacamata saat ini bahwa bajingan adalah seperti itu mana bajingan bisa jadi pisan non ya keul bisa saking menahannya dan langsung stempel bajingan buset padahal tapi kalau sisi negatif seperti tapi kalau kita balikan bahwa bisa membuat satu momentum yang sangat luar biasa dan itu lemah tapi bajingannya tadi omongin edannya kok sakit lah sehingga perempuan hamil kan lalu kereta wah alhamdulillahnya terus beberapa bulan itu orang mengapresiasi hasil karya tapi tidak tahu proses di kamarnya seperti apa tidak pernah diungkap bro ya bener orang lebih lihat karya langsung the best of real daripada prosesnya. Alhamdulillah seberasa sih ternyata di kamar main edan yang minum obat kuat yang proses itu tidak dikupas nonton film baca buku bagaimana teknik itu tidak tapi outputnya waduh seberasa sih brengsek. Itu bajingan pun sama edan jelma bisa kita tapi tidak tahu dia proses bajingan itu seperti itu mah. Yang harus kita bawa bareng bukan digiring tapi bagaimana dia memaknai bajingan secara positif.
Tapi ya secara literasi sebenarnya kata bajingan itu positif. Tuh. Ya, yang saya tahu. Yes. Ya, karena begitu sebelum kita membuat program ini kita ada studinya dulu. Jadi kata bajingan itu dari literasi yang kita dapat itu asalnya di bahasa Jawa yang artinya sebenarnya kusir pedati. Oke. Jadi kan sebenarnya secara secara profesionalnya kata itu adalah pada hakikatnya kata positif. Oke, positif. Iya, artinya adalah kusir pedati. Tukang supir mang, supir angkot. Sado aja. Iya, sado, supir angkot, supir bus sebenarnya pada saat itu kan bus eueuh. Jadi ngomongnya supir pedati itu adalah bajingan. Oke. Nah, konotasinya kenapa menjadi negatif? Dari literatur itu bicaranya ada si kusir teh nya ada pedati, Bro. Atuh nu narik-nage sapi. Telat, Bro. Ente keur aya juga tadi, aya syuting buat itu 5 menit deui. Da aya sapi mah teh nyaho 5 menit, kalem we. Nah, terjadilah umpatan dasar bajingan. Literasinya dari situ. Sehingga jadi ya akulturasinya jadi ya mungkin ratusan tahun ya. Iya. Negatif terus brand lah. Mungkin pada saat itu kalau ada bahasa awareness ya ter-aware lah orang-orang kata bajingan itu menjadi negatif. Jadi kalau dibilang sama teman-teman mungkin berapa persen yang tahu bahwa asal arti bajingan itu kusir pedati. Intinya seperti itu. Nah, itu yang menjadikan bajingan ikonik ini berbicara di luar skenario. Jadi lamun dipikir mah sebenarnya banyak yang menentang dari pertama juga. Ceritanya seperti itu. Jadi saya ngobrol dengan Kang Andi Gas dan begitu ngobrol keluarlah ide bajingan ikonik dengan konsep sebenarnya memperkenalkan orang-orang kreatif. Kenapa, Bang? Karena dulu ada cerita di negara sana ada dibuatkan suatu divisi kreatif dengan uang yang lumayan, salah setor, Mang. Oke. Jadi jelema kreatif atau kabere anu kreatif kabeh tapi lain urang mah teu kitu bageut. Ieu mah di negara atau beratah ada ceritanya seperti itu. Nah, sehingga ada kecenderungan kita wah urang kudu memperkenalkan jelema kreatif teh ieu. Nah, kunaon jelema jika Kang Budi orang kreatif di mana kita ceritain sekarang. Terus seperti apa? Oh, ini karyanya. Nah, orang juga harus tahu itu sehingga tidak seperti negara yang lain. Negara itu mere duit loba disinyalin teuing jelema kreatif teu meureunang, Bro. Gitu. Nah, ini mah ide, Bro. Nah, tapi pernah mengalami nggak hal seperti itu? Jadi ada kalau dulu yang saya kenal Kang Budi Langit ini dia juga kreator di event. Jadi ada event yang luar biasa yang pernah diceritakan beliau yaitu beliau mengumpulkan model dan fotografer ya. Tahun berapa itu? Sekarang 2000 berapa? 2021. Berarti sekitar. Oh bener, iya mah Pator U bener. 18-17an kayaknya 17an sekitar gitu mah. 2017. Sekitar segitu. Dulu punya satu gagasan akan satu pegelaran konsepnya on the street. Fashion on the street. Fashion on the street tidak pakai stage tapi di pelur. Jalan kita tutup. Oke. Kita tempuh dengan berbagai upaya, beberapa fotografer teman mua juga ada sekitar dulu 250-an lah. Kita coba koordinasi. Muanya 250 model 250 fotografer 500 kita coba koordinasi. Di tengah perjalanan itu ceritanya sudah sampai tahap kita menyeleksi model dan mod. Kebetulan Kang Wira sahabat kita dulu fotografer pernah diskusi bareng. Iya. Nyampe. Iya. Nah, itu momentum bagaimana mengangkat ceritanya bahwa Bandung itu adalah kota fashion, Bro. Oke. Jadi pingin punya harapan naik kelas. Jadi ada New York Fashion Week, betul kan? Iya. Paris Fashion Week. Itu Bandung. Oke. Kita mulai nih Fashion Week dari mana? Maka diambillah salah satu konsep jalan yang terseksi di kota Bandung menurut kita adalah Asia Afrika, Bro. Seksi karena Asia Afrika Braga itu rebutan. Oh pasti. Jadi orang sentralistik ketika melihat satu event di sana sudah selesai orang akan tertitik. Gue setuju sih dengan konsep saya motong dengan konsep sebenarnya di Braga dan Asia Afrika itu nggak perlu ada rigging ya. Yes. Justru dengan rigging itu nutupin sebenarnya. Jadi konsepnya tuh simpel, panggung kecil aja udah jadi.
Jadi orang kadang-kadang sok bingung. Nah, di Asia Afrika jual layar rigging tetap perlu menurut orang. Maaf ya, Bu, Pak. teruskan. Ekspektasi saya adalah dulu kan ada Bandung Car Free Night, bro. Jadi itu kan tutup. Saudara memanfaatkan lahan yang ditutup itu. Oh, oke. Kan itu udah jelas program negara dalam ini pemerintah. Itu ditutup. Bandung Car Free Night. Nah, kita memanfaatkan momen itu dari jam 6 sampai jam 11 sebenarnya. Iya. Dan gue setuju banget itu dari 2015 ya. Kalau karena waktu Milang kalah 2015 Epeng ada gitu. Jadi dia sedikitnya tahu lah secara culture-nya seperti apa dan mulailah yang namanya kulinari di mana-mana. Dari 2015. Dan begitu ngobrol dengan Kang Budi secara konsep 2017 ya, 2017 ada konsep yang wow, bisa dicek jejak digitalnya memang betul di 2017 itu Kang Budi bikin skenario dengan konsep model di jalan, fotografer dan mua posisinya dan sudah terkumpul hampir 1.000 orang, bukan penonton, yang talent ya berarti ya, talent 1.000 orang itu terdiri dari mua, model dan fotografer. Nah, terus kan deh di tengah perjalanan akhirnya ada satu gerbong yang berbeda. Makanya kita di take over. Akhirnya dengan kita keterbatasan kita dari sudut apapun, akhirnya ada satu gerbong yang memasuki di wilayah sana. Kalau Anda tidak mengikuti ini, Anda tidak jalan. Kalau Anda mengikuti proses karena insert di kamu. Oh, diganti. Akhirnya digeser lah. Diganti ya. Kemudian gang kita dimasukkan seolah ya sudah selesai. Jadi pada saat itu talent-talentnya kemana? Dibuang ke program dia. Diberikan. Kita dikasih space untuk opening sama closing kalau nggak salah. Opening dan closing doang? Sudah. Ya sudah. Saya tidak digang apa-apa. Ya karena kita punya tanggung jawab moral terhadap sahabat-sahabat model, sahabat-sahabat fotografer untuk mengabadikan momentum yang bersejarah. Maksudnya tidak ada dokumentasi dari side-nya Kang Budi? Enggak, dari kita menyediakan untuk sok silakan dilanjutkan ke gang ini, hanya gang saya sudah selesai, Anda silakan di blend di gang ini. Akhirnya gang konsep kita hampir 60-70% dibawa ke dia. Yang membedakan adalah kalau saya lebih on the street, tidak di atas panggung. On the street saja kekuatan saya sebenarnya. Gelar karpet merah dengan panjang sekitar dari lampu merah Tamblong sampai ke gedung perempatan meteran itu kiri kanan pameran fotonya tidak ada. Nah, semua ditarik ke tetangga, ke jalan tetangga maksudnya. Oke. Teman-teman yang tahu mungkin di gang-gang sana kita hanya bisa ya sudah ini bukan saatnya. Bukan saatnya, tapi suatu saat the next harus kita membuat satu gerakan yang harus benar militan tanpa intervensi apapun. Dalam tanda kutip ya intervensinya, selama tidak ada saling menumpangi. Gitu bro. Gitu. 2017 ya. Itu secara persiapan ini kita nggak menceritakan tentang eventnya tetangga sebelah itu. Dari eventnya Kang Budi itu prepare-nya berapa lama? Dari bulan apa? Cukup lama, sekitar 2-3 bulan ke belakang. Sudah koordinasi, sudah udah ke pemerintah juga? Sudah pemerintah, sudah audiens, sudah ngobrol. Sudah ngobrol di ruang hub kreatif dengan beliau. Berarti secara presentasi sudah terpresentasikan ya? Sudah. Ya oke lah. Nah itu satu gang. Ada gang berapa banyak yang kita coba bangun beberapa event pagelaran wayang tekno bro kita. Dulu bikin wayang tekno karena adalah bagaimana mengkanter film budaya asing di salah satu program. Iya. Saya juga lucunya itu gitu. Jadi wayang tekno itu motong lagi. Gua masanya takut keburu lupa. Jadi pas saat orang mempresentasikan wayang tekno, saya tidak tahu beliau foundernya. Jadi pas ketemu Mas Raja, kan urang peng. Oh iya Budi teh. Ya lucu ya itulah Kang Bandung mah gitunya. Ya. Gitu. Ceritain lagi tentang wayang tekno. Wayang tekno kemudian kita bagaimana mengkawinkan 3 dimensi dan 2 dimensi. Jadi ketika Gatot-Kaca terbang naik ke jagat tuh set, begitu dia ngeluarin apinya di belakangnya pakai hologram gitu nembak.
turun lagi keluar layar besar, turun lagi gitu. Jadi diciptakan bagaimana seolah seperti 21 dalam studio. Saya tanya ke anak-anak, siapa yang pernah nonton Peter Pan? Saya, artinya anak langsung live nonton band tuh merasakan. Siapa pernah live nonton wayang golek? Tidak ada. Tidak ada anak pernah live merasakan sensasi nonton wayang golek. Kemudian diperkenalkanlah sama kita, ini namanya Gatot Kaca, tugasnya anak. Kita perkenalkan anak. Itu salah satu edukasi menjaga warisan budaya. Live langsung. Ya. Ketika tataran sekolah menengah pertama. Mungkin tidak menyalahkan si anaknya juga, mungkin orang tuanya tidak ngajak mungkin. Betul. Nah, di gang ini tugas kita mengajak dengan cinta untuk memperkenalkan, jangan dilawan, kita rangkul, bro. Nah, hal-hal semacam inilah yang bagaimana kita tidak melupakan. Tapi esensinya dapat gitu. Satu itu udah, mungkin kita pernah mengerahkan folklore, pemancahan, makan sampo terbanyak. 3.000 sampo, bro. Sampo terbanyak dicatatkan. Itu semua orang tahu singkong dari mana, sampo dari mana, peyem dari mana, sorry. Karena peyem jangan sampai nanti diadopsi negara tetangga baru riweuh. Kan gitu wae ada orangnya ka mana wae gitu. Nah, inilah harus dibudayakan, bagaimana kita harus memperkenalkan jauh lebih, tanda kutip, lebih elegan. Jadi ketika kami makan colenak di Jalan Ahmad Yani, ada segerombolan tamu dari Belanda, bro. Saya tanya, Mister dari mana? Saya dari Belanda. Kenapa ke sini? Saya kangen. Karena waktu saya kecil, ayah saya dinas militer, dan setiap pagi saya makan colenak di jalan depan Bengawan. Nah, ketika bapaknya tugas selesai, ditarik ke Belanda sama dia. Bro, di Amsterdam colenak baru. Dia ngirim dari Jawa Timur, bro. Jawa Timur. Dan itu kualitasnya jauh lebih enak yang ada di tanah Pasundan. Makanya saya kemarin sini dia mengenang memorabilia, bagaimana mengenang peyem waktu dulu dan sekarang. Itu yang mahal. Artinya sebenarnya jangan sampai bahwa peyem yang dia nikmati itu punten dari provinsi lain. Nah, harus dari kita. Di gang inilah saya membuat satu konsep bagaimana memperkenalkan peyem jauh untuk dinikmati bareng dan orang lebih populer. Karena jejak digital saat ini lebih bagaimana dia seolah-olah menjadi hak cipta. Jejak digital siapa pertama naik itu, bro. Maka ketika makan rekor peyem terbanyak, itu tahun berapa tuh? 2015 gitu. 15. Kemudian Surabi. Jadi lebih ke folklore. Folklore yang belum disentuh secara menyeluruh. Jadi kalau kita ngobrol sepatu pasti ngomongnya ke Cipaduyut. Nah, benar. Ngobrol tahu ke Cibuntu. Ngomong peyem kemana? Baru. Hari yang di Padalarang itu? Ya sama peyem. Jadi akhirnya kan ini sentralitas Kota Bandung, orang mengenang bahwa bagaimana identitas suatu daerah punya brand tersendiri. Jadi misalkan kalau saya ngomong kreatif pasti ke Lektra lah gitu, ke Lektra gitu maksudnya. Benar. Asumsinya engineering opini seperti itu, dan itu harus diciptakan terus gaungnya. Itu sama dengan mungkin nanti ibu yang terhormat menonton. Kita pernah ngobrolin itu. Jadi Bandung itu boga naon gitu. Lain dalam tanda kutip ya, boga naon itu. Maksudnya begini. Sok sebutkeun tempat pariwisata di Kota Bandung. Wisata Kota Bandung. Makanya mungkin gini. Kak, sebutkeun di mana sok pengen tahu. Hiji. Kedua. Curug Dago. Curug Dago aya, bener Curug Dago. Eta kotanya. Karena begini, kalau yang saya tangkap semestinya namanya juga udah berbeda antara kota dan provinsi, bro. Jadi pemerintahan kebudayaan dan pariwisata, budaya dulu. Jadi sebenarnya Kota Bandung budaya dulu yang diangkat. Baru poinnya pariwisata. Beda dengan provinsi, bro. Provinsi dan budaya pariwisata dulu. Parbud namanya, bukan Foodpad. Nah, itu yang kan membedakan sebenarnya. Keren. Jadi kalau budaya dulu, Bandungnya boga budaya naon sih? Kalau kita kencengin budayanya, pariwisatanya terakhir. Urang nyaho eta aslina, bro. Ya, materna alhamdulillah. Jadi kenapa disebut di kota itu budaya dulu, baru ke wisata?
Karena itu. Iya. Iya. Beda dengan provinsi harus memperkenalkan pariwisata dulu sejauh barat, baru budayanya. Oke. Berapa lama di Pardut? Partikuler. Oh gitu jadi ceritanya tapi Iya. semua kota kayak gitu. Nah, Jadi kota provinsi bedanya itu. beda. Ah. Itu. Tugas tupoksinya kali Itu ya. voksinya seperti itu. Makanya ketika ke kabupaten pasti budpar. Jadi budaya dulu yang diangkat, ya harus digali sebagai akar Akar fondasi pariwisatanya. identitas. Gitu. Budaya makanya dibikinlah kegiatan yang berbau budaya lebih kental. Maka ketika Anda nanya pariwisata mana ya budaya dulu sudah diangkat, baru ngomong pariwisata. Untuk ke Bandung. Nah, kalau cerita pariwisata baru tempat pariwisata Jawa Barat Pangandaran, kan gitu ya. Oke. Sukabumi itu pariwisatanya. Setelah pariwisata tertata baru ngomong budaya ke dalam. Oh bedanya itu. Gampang itu, Bro. Oke. Selamat datang Pak Kadis baru. Aslina baru tahu sekarang bedanya antara Budpar dengan Parbud. Dari 2015 berkecimpung di situ baru sekarang tahu artinya Budpar dengan Parbud. Oh gitu ya. Oke. Nah, Kang Bud kalau bicara tentang apa ya? Kilas balik lah kreatif di Bandung. Ini mungkin dari segi dekade bisa disebut nggak dekade emasnya Bandung kapan? Sepengetahuan Kang Bud. Iya. Bandung disebut kota kreatif sangat mumpuni kalau saya mah. Karena kalau ada salah satu peribahasa di Asia Afrika tuh Tuhan tuh menciptakan pasunan sedang tersenyum. Artinya semua tersedia dengan indah. Betul. Beda dengan di Bali ungkapannya. Bali tercipta dari serpihan batu di surga, Bro. Baru serpihan. Kebayangkan? Edan mata Bali indah itu surga asumsinya indah lah. Serpihan batu di surga mental ke bumi jadi Bali. Nah, Itu peribahasanya salah satu anekdotnya. Dan Bandung adalah Tuhan sedang tersenyum. Berarti Bandung yang tersenyum itu sebenarnya orang lagi nyaman. Orang bisa nyaman. Ketika orang nyaman, 4 orang pun bisa membuat satu kreatif di Bandung. Karena suasana, tempat, iklim, lokasi bisa. Jangankan punten dibuat kreatif. 5 orang, 10 orang ngumpul bisa jadi ormas di Bandung. Benar, saking kungeunana ngobrol. bener. Mantap di Kang Okti kan mungkin Kang Okti nanti nonton juga kata Kang Okti kan ya untuk di Jakarta mah nggak bisa. Tapi begitu beliau balik lagi ke Bandung, tercipta lagi nih iklim kreatifnya. Mungkin karena itu ya. Oke. Jadi di Bandung tuh lengkapnya apa? Orang bisa lihat secara SDA-nya, SDA alamnya yang menunjang lebih jauh. Jadi hanya yang membedakan kalaupun wisata di luar Bandung adalah mungkin ke laut, tidak ada di Bandung, harus keluar. Itu yang membedakan. Kan mau diciptain bro, katanya ada pantai di laut. Ada pantai di laut, ada pantai di Bandung. Di sana Iya, katanya. Oke. Ya sudahlah. Tapi kreatif ini yang puncak momentumnya bagi zaman saya genre ketika zaman pagelaran masa kekerasan musikal. Oke. Zaman musik bagi saya ngalami di zaman Saparua, kemudian band-band Mr. B, dunia tampil di Siliwangi itu secara lokal itu keren. Kemudian dengan tokoh-tokoh senior, dengan brand street, konsepnya Dago Festival itu keren karena itu menjadi satu brand tersendiri dan diikuti oleh brand-brand lain dengan konsep street. Ada Braga Festival, walaupun konsep pertama Dago Festival dengan satu menyeluruh dan konsep kedua dipecah untuk mengurai kemacetan. Dan saya terlibat di sana di depan SMK 1 di gang. Terlibatnya di sana di gedung asuransi saya pegang ajar sama di gang itu. Itu zaman kemasan bagi saya bisa menikmati satu sisi kreatif Bandung yang the best of real. The best of. Hanya kacamata ini harus sama-sama kita bareng, tidak terlalu jauh ke pihak ketiga, maksudnya begini. Harus ada punya power kekuatan. Jadi orang akan melihat ini satu brand produk rokok pada akhirnya. Iya. Itu yang sayangkannya itu betul. Ya, jadi itu bagus sebenarnya, memang bagus. Hanya bagaimana kita mengakumulatifkan ide seperti mata air yang tidak pernah berhenti dan kepentingan stakeholder yang lain bisa masuk. Berimbang lah ya. Berimbang, artinya harus berimbang. Itu yang harus kita PR bareng. Dan kita juga tidak
mohon maaf ya, kamu mumpuni bahwa kita butuh mereka. Betul. Hanya di gang mana pada akhirnya. Iya. Yang tertarik adalah ketika mungkin bagi saya membaca ada peremajaan ketika di jalan Asia Afrika tuh ada lukisan. Betul, pemerintah melarang 6 bulan untuk brand intervensi lebih jauh dunia rokok, dan itu sudah sangat sudah mulai diaplikasikan, dan kreatifnya muncul adalah ketika ada sesuatu lukisan, sebenarnya itu pesan dari sebuah rokok tapi tidak terbaca, hanya orang tertentu yang bisa membaca. Pernah ngerasa tuh Bang Cok? Ya. Ada. Pernah. Nah, itu keren, itu jawabannya keren, jawaban seperti itu. Apapun eventnya, apapun produknya, apapun itu, kita yang punya bajingan ini, yang punya brand gila ini, untuk ditawarkan ke mereka, kitanya harus keluar, bukan merekanya yang keluar. PR kita tuh itu sebenarnya. Ini kayaknya kalau seperti ini obrolannya bisa 2 SKS. Ada ya 30 menit. 20 menit tuh. Ini luar biasa sekali. Jadi Mang Bud, sebenarnya kalau kita ngobrol terus ini bisa nambah lagi ya. Kita mungkin satu pertanyaan lagi, karena nantinya juga disingkir kan loba deui mulai tawa kayeuna cenah kewe cenah diobrolinnya. Ini yang terakhir. Oke. Dari sisi Mang Bud untuk berbicara kegiatan milenial sekarang secara kreatif, perbedaannya dengan angkatan Mang Budi? Oke. Perbedaan dengan zaman sekarang dan kalau bahasa saya lebih mengedepankan zaman kolonial dan zaman milenial. Kolonial, milenial. Segmennya berbeda, Oke. masalahnya berbeda, alat yang dipakai berbeda. Oke. Ketika muncul pertama kali salah satu jenis handphone, itu orang kan menggeser apa dulu? Waktu itu cinit-nit. No. Kayak apa? Nanti Satu pager. Betul. Itu zaman pager sama edan. Walaupun di pagernya pangminakeun asin. Jadi seolah jadi kata perintah mau pager itu bawa sayuran. Iya. Menggeser paradigma itu menjadi handphone. Nah, dengan handphone tuh orang bisa berkreativitas lebih jauh. Betul. Dan sekarang lebih bergeser lagi. Ada 15 item yang tergerus dari mulai foto, film. Iya, dari handphone pergeseran handphone ke smartphone ya. Ya, padahal fungsi handphone adalah komunikasi. Bukan untuk ngadain radio sebenarnya gitu. Ya. bukan untuk itu handphone mah komunikasi di seluruh dunia gitu. Namanya juga telekomunikasi atau ngobrol jarak. Telepon ya. Nah, akhirnya kan orang di pola pakai ATM. Amati, tiru, modifikasi, ada tambah-tambah lah. Biar kategori proyek dan sebagainya itu keren. Milenial zaman dulu masih bisa dilihat Bang. Jadi kadang orang dengan trendy seperti itu udah sesuatu hal yang paling depan. Itu dulu. Karena bagi mereka yang zaman saya 84 85 jadi memakai motor tinggal sekali itu edan. Nah, sudah tahu jadi mana yang kolonial dan mana yang milenial ya. Sudah terjawab dengan sendirinya. Di sekolah aku batuan kan duaan pakai motor, Bro. Anjing jadi mah edan berarti kan gaya hidup berbeda ya. Oke. Tapi jangan sekarang itu bisa. Karena aku fotokopi KTP jeung kakak nggak jadi motor, jelema sudah tidak memandang apa ya. Benar enggak? Rekening fotokopi jadi motor lanjutkeun polisi. Dulu kan itu. Baturan ge mah asdap 700 geus edan anjing asa ku awet di riung we. Anjing brengsek jelema. Tapi yang paling monumental pada zaman itu belum pernah ada berarti sebelum ada pager juga, sebelum ada pager, sebelum ada handphone, sebelum ada smartphone, itu kalau janjian tepat dan kita pasti bertemu. Betul. Itu yang sampai sekarang bingung. GPS geus aya mangnya. V-call geus aya. Tapi jelema teh mana di mana? Mana dia? Kan aneh zaman urang mah nya asana teh nya. Jadi kan nyawan kalau dia. Jadi posisinya teh asa teh kudunya janjian, Bud, engke pokoknya di warsetnya jam 2, oke, panggil. Ya. Itu apa ya yang sampai sekarang belum terpecahkan. Jadi pada tataran akhirnya aplikasinya bahwa teknologi itu untuk membohongi, Bro. So, dibanget di PSO jadi geulis. Gimana Sherlock? Padahal ketrik kita. Jadi akhirnya mah aya anekdot cenah mun ningali awewe geulis di Instagram tanyakeun handphone naon. Teknologi itu kena bohong sebenarnya pada akhirnya mah.
Oke. Tergantung orang memakai sebenarnya, tapi kecenderungan janjian jam sano bro titik iya karek OTW padahal ini karek kurang molor Di jalan. nah itu sah saja. Iya. Dan itu bagaimana menyikapi hanya kecenderungan. Betul. Kurang pengalaman ngabak zaman SMS wah ngabal lila berita jawabnya naon cukup ye hiji anjing si bapak nges paling latih 2 huruf. Oke, sebenarnya ya oke. Pak, saya tuh ngirim berita teh edan menawarkan kan SMS mah pesan singkat, teu kudu ngomong lila cenah ente telepon we bener oke. Benar. Ya oke nggak ada pesan singkat karena ge. Berarti eta lebih dari kolonial. Edan di lemah ya. Zaman Firaun naon sih tapi secara rasional benar. Oke. Kayak gitu mah. Ini luar biasa sekali lagi kalau kita kupas tuntas itu ada 2 SKS. Tapi ya untuk bajingan ikonik untuk versi sekarang kita cukupkan dulu. Nanti kita ngobrol lagi dengan Budi Langit di sesi yang berikutnya. Jadi kalau misalnya oke, nanti tinggal di subscribe dan di like saja sering-sering pada saat nantinya kita upload di bajingan ikonik. Mang Bud, thank you banget. Siap. Ya. Jangan nggak suruh. Nanti kita ngobrol lagi tetap di bajingan ikonik.